Mila, kamu pergi ke rumah pasien. Ada pasien butuh pertolongan segera. Saya suster Mila di rumah sakit sejahtera. Tapi ibu saya udah meninggal. Saya tolong mandikan jenazah ibu saya. Kain kafan ini disimpan sama ibu saya. Wasiat dia kalau meninggal dari kafan sama kain kafan. Saya harus pergi. Bisa tunggu saya di sini sebentar. Di rumah ini banyak kejadian aneh. Halo dulur, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Horor paling update di jagat per YouTubean nih. Dimana lagi kalau bukan di Berkah Dewanti Official. Film horor kali ini emang udah agak lama lur, tapi ceritanya nyeremin bikin bulu kuduk merinding. Langsung aja lanjut ke ceritanya. Film ini diawali dengan seorang perawat yang bernama Mila. Saat itu Mila lagi kebagian shift siang lur. Seperti biasa dengan kegiatannya sebagai seorang suster, dia sedang merawat seorang pasien yang punya penyakit kanker. Suster Mila ini orangnya suka banget sama anak kecil, apalagi kalau yang sakit anak kecil, dia paling gak tegaan. Karena jam udah sore, suster Mila pun mau pergantian shift sama temennya, dan dia memutuskan buat pamit ke pasiennya si bocil tadi. Tak lama berselang ia berbicara dengan temannya yaitu Suster Indah. Mereka mendengar suara seekor burung yang sedang berkicau. Kabar buruknya jika terdengar suara burung itu maka akan ada kematian. Dan sesaat setelah itu di waktu yang sama pasien kanker yang dirawat oleh Suster Mila tadi meninggal dunia. Ketika ia melintasi koridor rumah sakit, Mila diperintahkan seniornya untuk pergi ke rumah seorang pasien untuk menyuntikkan obat dan merawatnya di rumah itu. Mila pun bergegas berangkat walau aslinya dia udah capek banget. Mila pun akhirnya datang di rumah pasien itu dan dia bertemu dengan seorang pria bernama Radit dan ternyata pasiennya adalah Ibu Radit. Suster Mila datang terlambat hingga Ibu Radit meninggal dunia. Suster Mila sangat merasa bersalah dan memberikan bantuan kepada Radit, namun Radit menolaknya. Lantas Suster Mila berpamitan pulang meninggalkan rumah itu. Namun tiba-tiba mesin mobil Suster Mila mati total, tidak bisa dinyalakan. Radit datang menghampiri dan memperbaiki mobil tersebut sampai mobil bisa kembali dinyalakan. Namun setelah itu Radit menyuruh Mila untuk masuk ke rumah dan meminta tolong agar jenazah ibunya dimandikan. Setelah memandikan jenazah Ibu Radit, Mila berniat untuk pulang. Tapi tiba-tiba Radit menerima telepon dan harus pergi keluar sebentar. Mila diminta untuk tetap tinggal di rumah itu sementara waktu, namun Mila merasa ragu. Pada akhirnya Mila memutuskan untuk tinggal sebentar sampai Radit kembali ke rumahnya. Radit tinggal di rumah itu dengan anaknya yang bernama Novi lur. Karena kasihan dengan Novi lah Mila berubah pikiran. Radit pun mulai meninggalkan rumahnya dan yang tersisa hanya ada Suster Mila dan anak perempuan Radit. Mila melihat sebuah foto keluarga terpajang di atas lemari, tapi tiba-tiba kapas di dalam hidung jenazah Ibu Radit jatuh. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Novi. Mila langsung bergegas berlari ke kamar Novi dan melihat Novi yang sedang bersembunyi di bawah ranjang. Tangan Novi menunjuk ke arah sebuah lemari dan Mila membuka lemari itu, namun tidak ada hal aneh di sana. Lalu Mila membuat segelas minuman agar Novi bisa merasa tenang, tetapi saat ia berjalan di atas tangga, ia tak sadar ada sesosok pocong di belakangnya. Dan setelah sampai di kamar Novi, Mila melihat Novi berlari ke arah balkon. Mila pun mengejarnya, namun Novi menghilang begitu saja. Mila pun turun ke bawah dan melihat Novi berdiri di pagar balkon. Tak berpikir panjang, Mila kembali naik untuk menyelamatkan nyawa Novi. Namun ketika Mila menenangkan Novi, mendadak Radit menelpon Mila. Radit menyuruh Mila untuk pulang, tapi Mila tak tega meninggalkan Novi karena merasa ada yang aneh di rumah ini.
Mila akhirnya memutuskan untuk menemani Novi. Mila tak berpikir jika keputusannya ini membawanya kepada teror pocong yang berada di rumah itu. Dan teror pun dimulai. Sosok pocong itu menampakkan diri kepada Mila yang berada di dalam rumah. Akhirnya Mila memutuskan untuk pergi dan membawa Novi masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri. Tetapi ketika ingin menyalakan mesin, ia melihat pocong di depan mobilnya dan tiba-tiba tubuh Novi terbang melayang. Mila langsung mengejar Novi dan masuk ke dalam rumah untuk mencarinya. Lalu Mila menuju ke kamar Novi. Setelah sampai di kamarnya, tiba-tiba ia melihat wajah yang menyeramkan dan merangkak ke atas dinding rumah. Tak lama kemudian Mila pun kembali mencoba masuk ke dalam kamar Novi dan menemukan kain putih yang keluar dari lemari. Lalu tubuh Mila ditarik ke dalam lemari dan dia melihat sosok pocong lagi, Lur. Mila berhasil keluar dari lemari itu dan mengarahkan lampu senter ke arah pocong itu. Saat keadaannya mulai semakin panik, Mila menemukan peti yang berisi beberapa foto. Di sana ada foto Radit yang sedang menggunakan kain kafan. Mila sangat kebingungan dan panik. Tiba-tiba Radit muncul di hadapan Mila dan menjelaskan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Radit berkata kepada Mila bahwa jenazah perempuan itu bukanlah ibunya, melainkan itu adalah jenazah istrinya yang bernama Sulastri, Lur. Sulastri bisa dihidupkan kembali jika Radit menemukan tubuh baru untuk istrinya sebelum 7 hari, dan tubuh itu adalah Mila. Dan nama Radit yang sebenarnya adalah Sutisna. Sebenarnya ia sudah meninggal dunia juga beberapa hari yang lalu. Mendengar semua hal itu, Mila sangat ketakutan dan melarikan diri, namun tidak ada jalan keluar. Yang sampai akhirnya ia memutuskan untuk melompati jendela di balkon lantai atas dan tewas seketika. Ritual pemindahan arwah pun dimulai dan dilakukan oleh Radit atau Sutisna. Arwah Sulastri pun berpindah ke tubuh Mila dan begitu pun sebaliknya. Arwah Mila terjebak di dalam jasad Sulastri. Lalu jasad Sulastri yang dimasuki arwah Mila dikuburkan keesokan harinya. Saat makan bersama, Novi berkata ia menginginkan tubuh seorang wanita dewasa, dan Sulastri yang kini masuk ke dalam jasad Mila menjawab bahwa sebentar lagi Novi akan mendapatkan tubuh yang diinginkan. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Benar saja, Lur, wanita itu adalah teman Mila saat di rumah sakit, yaitu Suster Indah. Film pun akhirnya selesai. Buat kalian yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, Lur. Makasih banyak.